Persilahkan. Hai, halo. Terima kasih sebelumnya sambutannya Kak Adinda. Selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam acara Podcast Indonesia pertama, Volunteer Indonesia Academy dengan tema Public Speaking dan Self Development. Izin untuk perkenalan kembali, saya Nala Wahida yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga sisi pada malam hari ini dapat menjadi ruang belajar, refleksi, sekaligus update diri bersama. Oke, sebelum kita memulai acara ke narasumber, aku ingin bertanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu public speaking? Boleh dong untuk react di kolom komentar. Mungkin aku izin untuk menyampaikan sedikit gambaran kali ya tentang public speaking bagi yang mungkin belum terlalu familiar ya. Dan terima kasih dan juga udah reaksi di kolom komentar. Jadi public speaking itu merupakan keterampilan penting bagi kaum muda dalam mengembangkan pribadi, terutama dalam menjadi sukarelawan atau volunteer. Nah, melalui kegiatan volunteer, setiap individu dapat memiliki kesempatan praktis untuk berlatih berbicara dengan berani mengekspresikan ide dan membangun kepercayaan diri di depan orang lain. Oke, itu untuk pembahasan singkat kali ya, dan untuk pembahasan mendalam, tentu kita akan mendengarkan langsung dari narasumber hebat kita pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kak Palopi Krakatau. Kak Palopi Krakatau merupakan seorang profesional MC, public speaker, serta coach dan mentor public speaking. Beliau juga merupakan founder Krakatau Management yang aktif dalam pengembangan komunikasi dan personal branding. Beliau memiliki berbagai prestasi, di antaranya adalah First Inspiring Pro Hijab Model 2024, Best Advokasi Miss Hijab 2022, serta aktif kegiatan kerelawanan sejak tahun 2018. Melalui pengalaman di karirnya, pada malam hari ini beliau akan berbagi wawasan mengenai public speaking dan pengembangan diri melalui dunia volunteer. Baik, langsung aja kita sambut narasumber kita dengan virtual applause. Boleh dong di virtual applause di kolom komentar. Halo Kak Alfi, Halo semuanya, selamat malam. Aku mau tes suara dulu. Suara aku apakah jelas? udah jelas Sangat Kak. jelas, Kak. Oke, alhamdulillah ya wifi-nya. Oke, terima kasih banyak untuk MC kita dan juga moderator kita malam hari ini. Ada Naila, salam kenal. Terus terima kasih juga untuk Kak Gozi yang telah memberikan kepercayaan nih untuk Pak Lupi sharing malam hari ini bersama teman-teman volunteer semua. Oke, bicara public speaking ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih public speaking itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Pasti teman-teman juga sepakat bahwa ternyata public speaking adalah ilmu yang terpakai di semua lini pekerjaan gitu. Bahkan orang yang kerjanya di balik meja aja, cepat atau lambat, mereka akan butuh kemampuan public speaking. Nah, makanya kenapa banyak sekali kelas-kelas public speaking yang mulai bermunculan. Tapi yang menjadi perkara adalah outputnya nih, teman-teman. Kadang kalau kita dengerin materi soal public speaking, oke, kita paham, oh begitu, oh begini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak praktek, itu akan menjadi tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi Pak Lutfi akan katakan di awal, public speaking bukan ilmu teori. Public speaking adalah ilmu praktek. Jadi nanti kalau sambil berjalan kita tanya jawab, terus Pak Lutfi challenge teman-teman untuk ngomong, please jangan nunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri sendiri. Karena ini ruang untuk kita belajar. Di sini tempatnya salah teman-teman. Kalau salah, insya Allah nggak ada yang ngetawain, karena kita sama-sama belajar. Kalau misalnya teman-teman salah di luar, itu banyak apa namanya tanggungan sosialnya. Makanya kenapa mungkin Kak Gozi dan teman-teman volunteer Nesia membuka wadah ini untuk kita bisa belajar sama-sama. Mungkin itu dulu nih dari aku ya, Naila. Oke, keren banget Kak pembukanya nih.
Oke, kita langsung mulai ke sesi sharing-sharingnya kali ya, Kak. Oke, pertama-tama nih, Kak. Menurut Kakak nih, di tengah-tengah perkembangan zaman, terus di era digital menuntut kemampuan public komunikasi yang Kakak bilang, terus harus komunikasi itu semakin baik, apa sih makna public speaking buat generasi muda? Terus dari sejauh mana kemampuan public speaking itu dapat membantu generasi muda dalam menyampaikan ide, membangun kepercayaan diri, serta membuka peluang dalam mengembangkan diri di masa depan? Gimana ya? Oke, simpelnya aku ambil analogi kayak gini, teman-teman. Misalnya ada seseorang yang dia punya banyak sekali ide di kepalanya, sosok yang brilian. Tapi, the problem is, sebuah ide tidak akan bisa dieksekusi tanpa penjelasan yang runut. Jadi kalau kita cuma punya ide di kepala, tapi kita nggak tahu cara menyampaikannya, orang itu kan bukan dukun yang bisa baca pikiran kita. Makanya, selain kita kreatif punya ide, kita dituntut punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, disinilah kemampuan public speaking benar-benar diperlukan. Contoh, aku punya ide nih di kepala. Aku mau nyampain program-program tentang volunteer. Harusnya tuh volunteer tuh ngapain sih kalau di desa terpencil? Aku udah catat nih di dalam kepala. A, B, C, D, sampai E. Kemudian, ketika ditanya sama orang, Kak Palupi, coba dong dirinciin program kerja yang Kak Palupi usulkan. Nah, aku jabarkan satu persatu dari A, B, C, dan E. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan public speaking? Pasti dia udah takut duluan nih. Aduh, kayak bahasa gampangnya, gue punya ide, gue tahu kok maksudnya, tapi gue nggak tahu nih cara ngomongnya gimana nih. Gue harus jelasin dari mana nih. Nah, dari analogi itu aja kita bisa lihat ya teman-teman betapa pentingnya ilmu public speaking. Sama ketika teman-teman pitching sebuah program, misalnya nih kalian ada dua orang lagi berlomba untuk meyakinkan donatur. Program mana nih yang lebih layak? Nah, orang A programnya bagus, tapi ngomongnya terbata-bata. Sedangkan orang B programnya misalnya biasa aja, tapi dia ngomongnya lancar dan meyakinkan. 95% orang akan lebih tertarik sama orang yang kedua. Jadi sebuah program yang sebenarnya biasa aja ketika dikemas dengan cara penyampaian yang bagus, yang jelas, orang akan lebih interest dibanding ide yang kreatif tapi disampaikan dengan cara yang tidak menarik. Nah, mungkin itu nanti yang akan banyak kita bahas hari ini ya. Oke, itu sebuah topik yang sangat menarik kali ya, Kak. Sebelumnya, ke teman-teman jangan lupa buat nyiapin kertas kali ya dan juga pulpen untuk mencatat materi-materi penting yang akan kita bahas nantinya. Kita lanjut nih, Kak. Tadi kan Kakak bilang eh, banyak banyak apa ya kayak orang itu kalau kita kan lebih memilih dengan konsep mungkin yang kurang menarik, tapi gimana orang itu ngomongnya lebih meyakinkan ke orang lain. Nah, gimana sih Kak cara langkah-langkah biar omongan kita tuh tersampaikan dengan baik, tuh juga menarik bagi orang lain. Dan juga kan banyak orang juga nih kayak, aduh aku malu nih mau ngomong, nanti diomongin gak ya sama orang lain, tuh gimana sih Kak? Oke, ini pertanyaannya menarik. Bagaimana sih supaya apa yang kita omongin tuh orang jadi tertarik? Ya, ada sebuah penelitian teman-teman, ini bukan kata Palupi, tapi ini hasil penelitian, bahwa 70% keberhasilan berbicara di depan umum ditentukan dengan visual. Apa sih yang dimaksud dengan visual? Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kalimat, jangan lihat sesuatu dari covernya. Ya, pengennya gitu ya. Tapi selayaknya manusia pada umumnya nih, kalau kita belum kenal sama orang, apa sih yang kita lihat kalau bukan covernya? Betul apa betul? Betul ya. Nah, misal contoh sederhana nih, misalnya kalian Palupi hari ini nih mau jadi narasumber, misalnya udah ada yang kepoin Instagram Palupi, ditulis sama Kak Gozi sama teman-teman Volunteernesia, profesional coach public speaking misalnya. Terus ketika teman-teman visit Instagram Palupi, di scroll isinya konten galau semua nih, ya kan? Itu pasti dari secara visual tingkat kepercayaan orang akan menurun. Waduh, pembicaranya galau total nih gitu kan ibaratnya. Tapi ketika teman-teman visit Instagram dan visualnya udah bagus, bagus itu kita nggak bicara cantik atau ganteng ya teman-teman. Tapi kita bicara bagaimana dia bisa merepresentasikan dirinya. Cocok nggak sih dia disebut sebagai seorang coach public speaking? Apa sih isi kontennya? Oh bener nih sering ngajar, oh bener nih sering ngisi materi, sering jadi narasumber. Orang akan percaya dan orang akan meyakini bahwa memang
oh dia kompeten. Itu yang dimaksud dengan visual, teman-teman. Jadi sebelum kalian berlatih panjang kali lebar untuk bagaimana cara meyakinkan orang, bentuk dulu visualnya. Jadi apa yang kalian mau, itu yang dimaksud dengan personal branding. Jadi personal branding itu sebenarnya bukan bukan siapa diri kamu, tapi personal branding adalah apa yang mau kamu tanamkan di benak orang lain tentang dirimu. Ya, beda ya konteksnya ya. Personal branding itu bukan siapa kamu, tapi personal branding adalah apa yang kamu ingin orang lain pikirkan tentang kamu. Jadi kamu yang harus nyetir orang, mau orang mikir kamu apa. Nah, hal ini, ketika kepercayaan dan visualnya udah bagus, itu kalian sudah memegang 70% keberhasilan berbicara di depan umum. Baru elemen sisanya 30% itu adalah verbal dan vokal. Gitu. Oke, jadi dari awalnya kan kita harus membangun personal branding dulu nih Kak ya. Kalau dari kakak pribadi, awal kakak itu membangun personal branding kakak biar jadi motivasi nih buat teman-teman. Awal jadi personal branding tuh gimana sih Kak? Hmm, oke. Sebenarnya dulu awal-awal kan medsos belum form sekarang gitu ya. Dulu zaman aku masih SMP, SMA, medsos sudah ada, tapi kayak Facebook, Twitter, Friendster gitu ya. Terus di sana tuh belum ada persaingan personal branding, di mana media sosial hanya dipakai untuk curhat-curhat. Aduh, Cak, aku lapar nih, Cik, gitu ya. Tapi, eh, tapi akhirnya mulai tahun-tahun ke belakang ini, media sosial menjadi sesuatu yang memang kita harus bangun personal branding di sana. Dan ketika aku menyadari itu, aku mulai menggunakan sosial media sebaik mungkin. Aku jarang banget gitu di sosial media ngeluh gitu, ngeluh untuk masalah pribadi maksudnya ya. Karena aku menggunakan media sosial sebagai wadah untuk membangun personal branding itu tadi. Brandingnya mau dikenal sebagai apa? Brandingnya kita mau menjadi orang yang bagaimana? Bukan berarti teman-teman gak boleh menunjukkan rasa sedih di sosial media, bukan gitu. Tapi kalian harus bisa memilih dengan tepat apa yang harus di-share ke orang banyak, apa yang tidak perlu di-share. Karena seringkali ketika kita lagi marah, ketika kita lagi bete, kita posting nih di sosial media. Sebenarnya itu hanya untuk kepuasan sesaat aja. Nantinya ketika kita emosinya udah reda, kita malu sendiri. Kenapa sih gue harus posting kayak gitu tadi? Nah, hal-hal kayak gitu yang harus direm sama anak muda sih. Karena personal branding sangat berpengaruh terhadap public speaking. Ya, tadi contoh sederhana, misalnya kalian sering ngeluh di sosmed. Orang-orang yang temenan sama kalian di sosmed akan nge-branding di kepala dia. Oh, si A, si paling ngeluh gitu. Akhirnya ketika dia menjadi seseorang di bidang profesional, orang akan underestimate sama dia. Misalnya dia seorang psikolog, akan ada nyinyir gitu kan. Ya, psikolog sesaban hari kerjanya ngeluh mulu. Gimana sih? Kayaknya nggak cocok nih jadi psikolog misalnya. Jadi kita tuh harus sejalan nih sama personal branding yang kita bangun. Misalnya seorang dokter. Dokter itu kan identik dengan, oh kita nih harus mengedukasi. Tapi isi story-nya dikit-dikit makan junk food. Isi story-nya dikit-dikit apa dia sendiri obesitas contoh, ya orang pasti nggak akan percaya sama apa yang dia omongin karena dirimu sendiri aja nggak mampu menerapkan ilmu yang kamu punya. Itu sih, jadi awal mula aku bangun personal branding bener-bener aku konsisten untuk menjaga citra di sosial media supaya tetap positif positif vibes lah ibaratnya gitu. Oke, ini sangat-sangat menarik nih Kak. Aku mau tanya lagi nih. Kan tadi kan awalnya kan kalau misalnya riset aja kita kan harus konsisten nih, harus bilang personal branding yang positive vibes. Terus misal nih Kak, ada teman-teman, beberapa teman-teman tuh sosial medianya tuh udah terlanjur. Udah kayak posting-posting yang galau, posting-posting yang marah, terus banyak curhat di sosmed. Gimana nanggepin kita kan sebagai generasi muda nih Kak, pasti kayak ngerasa, aduh, nanti aku kalau aku buat personal branding yang lain, nanti aku gimana ya, pebanyak hujatan, atau nanti malah dirasain sana sini gitu. Itu gimana sih Kak? eh Contohnya gimana misalnya? Contohnya nih Kak, awal mulanya kan Instagramnya isinya kayak putus sama pacarnya langsung buat story-story galau. Terus kayak Mm-mm, mm-mm. nanti pengennya buat personal branding lagi di Instagram kayak
aku pengen berubah nih diriku kayak jauh lebih baik, kayak ikut volunteer, terus jadi MC, terus atau Ya. lebih baik lagi lah ke depannya. Tapi kayak nanti pasti misal lagi kumpul sama temen-temen nih, terus kayak dia bilang, aduh kamu kok sekarang berubah banget, dulunya gini gini gini, kok sekarang kamu jadi sosokan positive vibes tuh gimana sih ya? Oke, kunci yang pertama di sosial media, fokuslah pada orang-orang yang mensupport kamu. Artinya, kita bukan artis saja, pasti ada yang nggak suka sama kita. Apalagi kita jadi artis gitu ya. Ketika ada head comment yang muncul di laman media sosial, abaikan teman-teman. Jangan pernah dibales atau nggak usah dimasukin hati lah gampangnya. Kalian fokus sama komentar-komentar yang positif. Itu yang kalian mengangati diri kalian. Jadi kalau Pak Lupi ini misalnya ada komentar jelek di sosial media, aku baca, cuman aku nggak tanggepin. Kenapa? Karena nanggepin hal-hal buruk itu hanya nguras energi kita sendiri. Nah, yang aku tanggepin adalah komentar yang baik, sehingga kita satu frekuensi nih, sama-sama membicarakan sesuatu yang positif. Nah, kalau teman-teman baru membangun personal branding yang dari awalnya misalnya sering update galau, aku mau mulai berubah nih Kak Pak Lupi. Gimana tipsnya Kak? Mulailah dari konsisten mayoritas posting. Misal, kita seminggu punya 7 hari ya teman-teman. 7. Kalian boleh posting random apapun, misalnya 1 sampai 2 kali itu nggak apa-apa, menjadi selingan. Tapi yang paling banyak diposting harus sesuatu yang relate sama personal branding yang sedang kamu bangun. Contoh, Pak Lutfi punya 7 hari. 2 hari Pak Lutfi pakai untuk update per MC-an. 2 hari Pak Lutfi pakai untuk update per narasumberan. 1 hari Pak Lutfi update untuk kehidupan keluarga, misalnya foto anak. Jadi itu hanya selingan saja, dari 7 hanya satu. Karena personal branding yang sedang kita bangun apa nih di bidang public speaking. Nah, begitu pula teman-teman, kalau kalian jualan contohnya, jangan dalam 7 hari dalam seminggu, postingan galaunya 6 kali, jualannya sekali. Itu balik, kita balik. Postingan dagangnya yang 6 kali, galaunya yang sekali. Gitu. Baik. Paling bisa ini buat teman-teman yang mau membangun awal branding di sosial media. Oke, aku mau bertanya sedikit kali ya, menyinggung tadi tentang volunteer nih. Terus gimana sih dari kakak itu awal-awal um, volunteer itu tuh perlu dalam public speaking gitu. Gimana volunteer itu kayak juga perlu nih dalam komunikasi. Nah itu contoh dari volunteer itu apa? Oke, atau mungkin aku tarik kesimpulannya bagaimana korelasi public speaking dengan kehidupan volunteer gitu ya. Nah, ketika teman-teman menjadi volunteer, baik itu dalam kota maupun keluar kota, ada namanya bagaimana kita membuat masyarakat setempat atau audiens kita merasa nyaman sama si volunteer ini. Salah satu tolak ukur bikin mereka nyaman adalah cara berbicara kita, teman-teman. Kadang, misalnya kita sebagai volunteer datang ke suatu desa nih, kita mengedukasi masyarakat di sana. Kan kita nggak bisa nih kucuk-kucuk datang, Bu, Pak, dengerin saya orang pinter yang mau ngasih tahu kalian yang kurang pinter. Nah, nggak mungkin kan? Ibaratnya, kalau kita ngomong kayak gitu, kita udah di blacklist duluan ya, bener ya? Tapi bagaimana kita menyampaikan narasi yang tidak menyinggung orang lain, tapi membuat mereka respect sama kita. Misalnya, halo selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Pak Lupi Krakatau. Hari ini Pak Lupi izin mau sharing nih Bu, mengenai public speaking. Pak Lupi sharing di sini bukan karena Pak Lupi yang paling pintar, tapi Pak Lupi sharing di sini karena kebetulan Pak Lupi terjun lebih dulu di dunia public speaking. Dan Pak Lupi pengen nih, public speakingnya bukan hanya Pak Lupi doang nih jago sendirian. Pak Lupi tuh pengen Bapak Ibu di sini juga punya kemampuan yang sama kayak Pak Lupi. Nah, gimana? Bapak Ibu hari ini siap nggak belajar bareng-bareng? Nah, kayak gitu. Jadi, di awal kali kita menyapa, kita harus nunjukin ke mereka reasonable. Apa sih alasan mereka harus mendengarkan kita? Terus kita kasih langsung to the point, eh, di lapangan akan terpakai seperti apa? Misal, Bapak Ibu kalau punya kemampuan public speaking yang bagus nih, gampang loh kepilih jadi ketua RT. Ya, bercanda dulu, bercanda. Coba bayangin Bu, kepilih jadi RT, tapi RT-nya nggak bisa Bu ngomong depan umum. Ketika 17 Agustus, sambutan dari Pak RT. Terus Pak RT-nya ngangeng-ngengong, gimana Bu bisa dipilih sama rakyatnya? Nggak mungkin ya. Nah, itu baru lingkup paling kecil, RT. Gimana lagi kalau mau jadi menteri? Gimana mau jadi presiden? Kalau misalnya ngomongnya masih ngalor ngidul, nggak bisa ya. Makanya kenapa kita harus belajar nih dari tingkatan paling dasar.
Nah, volunteer hadir di sini, Bapak Ibu, karena kita pengen nih desa Bapak Ibu jauh lebih maju. Karena Pak Lutfi percaya di desa ini banyak sekali bibit-bibit unggul yang nantinya anak-anak Bapak Ibu akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Pak Lutfi percaya dari desa ini, siapa tahu akan ada the next Prabowo, ya kan? Presiden Republik Indonesia dari desa ini. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Yaitu kemampuan public speaking itu sangat diperlukan. Nah, kayak gitu, Naila. Ya, menarik banget nih Kak penjelasannya. Nah, jadi teman-teman tuh juga bisa melihat ya bahwa public speaking ternyata bukan hanya soal berbicara di depan umum, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita tuh menyampaikan pesan dan juga membangun kepercayaan diri. Nah, Kak, aku juga penasaran nih sama Kak Palopi mendampingi dan melatih banyak anak-anak muda di bidang public speaking. Biasanya, kesalahan apa aja sih yang banyak ditemuin ketika mereka itu baru belajar gitu, Kak? Oke, paling banyak sih bilang gugup ya. Kadang Kak, kadang kita ditodong mendadak nih, megang mic aja udah mau gemeteran gitu ya. Gemeteran gimana nih? Gitu ya. Kabar baiknya, tenang aja teman-teman. Seluruh pembicara hebat sebelumnya adalah pembicara pemula. Jadi nggak ada orang yang lahir langsung jago public speaking tuh nggak ada. Kenapa? Karena public speaking itu bukan anugerah atau bawaan lahir. Public speaking adalah ilmu yang tumbuh dari jam terbang, pengalaman, dan latihan. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa jago public speaking. Kalau misalnya di kesempatan pertama megang mic teman-teman langsung jago, itu aku takut sih. Ini manusia apa bukan nih? Gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali megang mic dan kalian grogi, itu artinya kalian manusia, ya. Karena manusia itu diciptakan punya rasa takut, punya rasa gugup, dan itu sangat manusiawi. Seorang Najwa Shihab sekalipun yang namanya kita udah tahu terkenal, Najwa juga mengalami masa-masa gugup sebelum on air. Kenapa? Karena setiap panggung, setiap audiens tuh punya vibes yang nggak sama. Bukan berarti orang yang udah profesional aja dia tetap bisa gugup, apalagi yang pemula. Jadi nggak apa-apa banget. Rasa gugup itu adalah rasa yang boleh dialami oleh siapapun. Yang harus teman-teman pelajari adalah bagaimana cara mengelola rasa gugup itu sendiri. Gimana Kak caranya? Tidak ada jawaban lain selain jam terbang. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman nggak pernah mulai jam terbang yang pertama, kedua, ketiga, teman-teman nggak akan pernah sampai di jam terbang yang atas, 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 atas. Makanya, mulailah dari kesempatan pertama, kedua. Salah, nggak apa-apa. Keliru, terabas. Salah lagi, nggak apa-apa. Pertama, kedua, ketiga, panggung ke-10 salah, it's okay. Itu tempatnya kalian belajar. Nanti akan tiba titik di mana kalian terbiasa dan terbiasa untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Itu kunci dari jam terbang. Oke, sangat-sangat menarik jam terbang ya, Kak. Nah, kalau Palopi kan pasti jam terbangnya udah lumayan banyak nih. Kalau dari kakak pribadi, awal kakak mulai tuh dari mana nih kak sampai bisa sehebat ini gitu? Oh, oke, oke. Sebenarnya jujur sih, aku nggak ngerasa aku udah hebat ya, karena masih jauh banget dari kata hebat. Tapi aku lebih suka menyebut diri aku berproses dan berprogres. Jadi teman-teman di sini kita semua sama-sama sedang berproses. Tapi yang membedakan orang A dan orang B adalah semua orang berproses, tapi tidak semua orang berprogres. Paham ya? Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kalian berproses dari hari ke hari, ada nggak progresnya? Karena kalau cuma berproses tapi tidak berprogres, itu akan jadi sia-sia. Gimana caranya supaya berprogres? Teman-teman bikin to-do list dan buat goals-goals yang kalian mau untuk diri kalian sendiri. Dulu, awal memulai public speaking, Pak Lupi bikin nih to-do list jurnal. Misalnya, dalam setahun 2026 aku breakdown. Dari Januari sampai Maret aku harus menguasai apa? Kemudian dari Maret sampai April apa? Misalnya dengan cara mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, eh, ada target jadi narasumber di beberapa tempat dalam 1 bulan. Semua itu harus dituliskan, teman-teman. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dituliskan itu hanya akan menjadi angan-angan, ujungnya dilupakan. Tapi kalau ditulis, kita jadi punya beban moral nih. Oh, ada sejumlah tanggungan yang harus saya selesaikan. Oh, ada sejumlah mimpi yang harus saya tunaikan. Seperti itu. Jadi benar-benar harus ditulis. Dan awal memulai dari mana? Dulu ketika kuliah, aku adalah
wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di jurusanku, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Dari sana sebenarnya aku mulai belajar. Oh, ternyata ngomong di depan umum tuh seru ya. Kenapa seru? Karena kita bisa dikenal banyak orang dan mengenal banyak orang. Dan karena kita punya circle yang luas, dikenal banyak orang, opportunity itu terbuka, teman-teman. Kesempatan jauh lebih besar. Orang yang punya banyak relasi, itu jauh lebih punya keuntungan dibanding orang yang nggak punya relasi. Dan relasi itu dibentuk, dibangun. Nggak kucuk-kucuk datang sendiri. Kalau misalnya teman-teman sering dengar orang bilang, ah si ama enak relasinya banyak, orang bapaknya juga konglomerat kok misalnya. Sebenarnya itu pemikiran sempit. Kenapa? Karena setiap orang membangun relasinya masing-masing. Bukan berarti teman-teman yang nggak punya privilege orang tua yang udah punya akses, terus nggak bisa nih punya relasi yang bagus. Enggak. Relasi itu kita yang bentuk, bukan orang tua kita. Kalau orang tua kita nurunin, itu hanya bagian dari privilege. Tapi bagaimana kita mempertahankan relasi itu ada di tangan kita. Itu. Jadi Pak Lutfi terbiasa membangun komunikasi dengan orang lama sampai sekarang tuh masih berteman gitu. Jadi nggak ada tuh istilah teman SD, teman SMP, teman SMA dilupakan. Semua masih kita gaya sampai sekarang. Karena relasi itu penting nomor satu. Oke, relasi itu sangat-sangat penting. Terus juga tadi untuk membangun public speaking juga perlu banyak uh, pengulangan. Kalau salah juga tidak apa-apa kan Kak. Juga dimulai Mm-mm. dari hal-hal kecil. Nah, kalau dari public speaking ini kan pasti kita ada kesalahan ketika awal-awal coba kita nge-MC ataupun nge-host atau apapun itu pasti adalah kesalahan satu dua tiga. Kalau dari kakak awal kayak gitu, evaluasi dirinya tuh kayak gimana kak? Biar lebih baik ke depannya dan akan semakin baik lah ke depannya. Oke, ada beberapa tips untuk mengevaluasi diri. Yang pertama, kalian boleh merekam ketika kalian berbicara di depan umum, ya, rekam. Nanti di rumah kalian tonton ulang. Itu pasti banyak deh hal-hal yang kalian pikir, aduh harusnya tadi gue nggak gitu. Ih, kenapa sih gue nggak bisa diem dirinya? Kenapa sih gue harus goyang-goyang? Kenapa sih gue begini gitu? Nah, jadi kadang kita bisa menjadi penilai yang handal untuk diri kita sendiri. Satu tipsnya, rekam dirimu saat berbicara di depan umum. Lalu tips kedua adalah minta tolong orang terdekat untuk memberikan evaluasi. Misalnya nih, dulu waktu awal-awal Pak Lupi mulai nge-MC, Pak Lupi bawa orang nih, misalnya adikku, kayak ngomong nih sama adik kita, nih kamu aku bawa sekarang tugasnya adalah mencatat, kritik, kesalahan-kesalahan yang aku lakukan selama nge-MC. Nah, nanti selesai acara kita bahas. Nah, adik aku nyatet tuh, oh tadi kakak kurang begini, kakak kurang begini. Nah, itu menjadi bahan evaluasi aku untuk tidak mengulangi di kesempatan berikutnya. Kayak gitu. Wah, jadi itu tips yang berharga teman bisa ditulis gitu di apa di buku kalian gitu supaya bisa jadi langkah awal buat teman-teman sekalian untuk mencoba yang namanya membangun personal branding dan juga mencoba public speaking yang baik. Dan mungkin kita bisa tanya ke teman-teman lain kali ya, kan kalau public speaking awal-awal pasti kan adalah gugup karena aku pribadi pun juga merasa awal-awal gugup banget nih gitu. Kalau aku salah gimana dari teman-teman sekalian pasti ada yang hujat gini-gini. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya dulu, itu boleh banget di kolom komentar atau juga bisa on ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin tanya, aku mau tanya sedikit pertanyaan yang tidak terlalu berat kali ya Kak, sambil nunggu-nunggu teman. Kalau akhir-akhir ini Kak, kesibukannya gimana? Atau masih sibuk banget atau gimana nih Kak? Iya, sebenarnya biasanya tuh aku sibuk banget. Lebih tepatnya menyibukkan diri nih. Aku kasih tahu teman-teman perbedaannya orang sibuk sama orang menyibukkan diri. Sibuk itu kategorinya banyak. Sibuk untuk sesuatu yang produktif atau sibuk kepalanya doang nih. Udah badannya capek, kepalanya rumit, hasilnya nggak ada, ya kan? Nah, sedangkan menyibukkan diri itu kita harus ada goals-goalsnya. Aku sibuk, aku harus dapat sesuatu. Kalau Pak Lupi prinsipnya nih teman-teman, keluar rumah harus ada hasilnya. Tiga. Satu, apakah itu berupa pengalaman? Kedua, apakah itu berupa relasi? Ketiga, apakah itu berupa uang? Nah,
dalam tiga ini adalah kombinasi, nggak selalu. Misalnya aku keluar rumah nggak dapat uang, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat pengalaman. Aku keluar rumah nggak dapat pengalaman, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat relasi. Aku keluar rumah nggak dapat relasi, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat uang. Jadi dari tiga elemen ini kita padu-padankan. Sibuk itu sibuk yang produktif. Jangan sampai sibuk yang cuma nyapein diri tapi nggak dapet apa-apa, ya kan? Makanya tadi Pak Lutfi bilang, Pak Lutfi mengatur diri untuk sesibuk mungkin karena di setiap agenda Pak Lutfi ada goalsnya. Oh, gue ketemu si A, gue dapet pengalaman. Oh, gue ketemu si B, gue dapet relasi. Oh, gue ketemu si C, gue dapet uang. Jadi nggak selalu. Nah, syukur-syukur ada loh di mana kita ketemu satu circle dapat ketiga-tiganya. Pengalaman dapat, relasi dapat, uang juga dapat. Itu yang paling enak. Jadi kesibukan aku sekarang yaitu tadi menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Salah satunya adalah mengajar di Krakatau Manajemen, eh, sebuah inisiasi yang aku bangun, di mana di dalamnya aku mengajarkan public speaking dan kelas MC gitu. Terus selain itu, kalau lagi nggak kerja paling sibuk di rumah ngurus anak. Wah, keren banget sih, Kak. Inspirasi sekali ini. Oke. Ini kebetulan, Kak, ada yang bertanya nih dari Kak Gisel. Mau bertanya nih, gimana sih caranya biar nggak blank gitu kan. Misalnya, ada presentasi, udah paham nih materinya apa aja. Tapi ketika maju ke depan, udah misal bawa mic gitu, mau presentasiin apa ya, kok jadi lupa. Nah, itu gimana sih, Kak, cara ngasinya? Oke, oke. Gimana cara biar nggak belakang saya? Wow, menarik ya. Suka deh kalau pada aktif, pada nanya, berarti pada nyimak. Makasih ya guys. Nah, jadi caranya nih supaya ketika kita nyampe depan gak ngeblank. Kalau kita mau presentasi, 50% keberhasilan ditentukan oleh persiapan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau presentasi, kalian belum persiapan diri, udah pede aja nih. Ah, udahlah, jalan aja terabas. Mungkin presentasinya jalan, tapi presentasi yang powerful adalah presentasi yang 50% persiapannya itu digodok dengan matang. Kalian catat poin-poin yang mau disampaikan. Kalau kalian lupa, kalian boleh lihat contekan. Lebih baik, lebih terhormat lihat contekan kemudian kembali aktif lagi dibanding ngeblank yang benar-benar nggak tahu mau ngelanjutin apa. Jadi aku selalu bilang buat teman-teman yang masih sering ngeblank, bikin contekan. Ya, nyontek itu nggak apa-apa ketika kita ngomong di depan umum. Yang penting ketika kita udah tahu intisarinya, teman-teman mulai berani untuk nggak lihat teks. Jadi awal-awal on teks dulu nggak apa-apa, belajar, belajar lama-lama lepas teks itu. Simpelnya sih dibikin catatan. Oke, sangat ini ya, lumayan tips, sedikit tips supaya nggak lupa waktu presentasi, apalagi waktu banyak yang SMA ataupun kuliah itu kan pasti banyak banget nih presentasi nih. Terus lanjut nih Betul. ya Kak, ada yang tanya lagi nih dari Kak Ambon Rahayu. Kak, aku ingat Oke. tadi kakak bilang kalau personal branding itu bukan soal siapa kita. Terus aku ingat sekarang kan ada fitur, ada kasus nih, figur publik yang memakai simbol open to work. Lalu cepet banget dapat banyak brand, bahkan mungkin sampai ribuan. Menurut kakak pribadi, itu lebih tepat dilihat sebagai hasil personal branding atau lebih ke efek popularitas? Karena sebagian netizen bilang itu wajar karena dia artis. Kalau menurut kakak, gimana menanggapi hal seperti ini? Hmm, oke. Mungkin ada satu yang mau aku sharing nih ke teman-teman terkait pertanyaan ini. Singkatnya, ada teman kita yang nanya, ada yang bilang belakangan ini viral ya untuk open to work ya. Sebut saja Prilly Latukonsina, nggak apa-apa ya Prilly. Pril, kita berteman kan Pril? Kita bedah nih. Aku sebagai personal terbiasa melihat segala sesuatu dari lebih dari satu sudut pandang, teman-teman. Jadi, ketika kita mau mengomentari sesuatu, kita harus lihat dari beberapa sudut pandang. Kalau kita lihat sudut pandangnya satu doang, udah pasti kita mau menang sendiri. Tapi kalau kita compare dari beberapa sudut pandang, itu akan ketemu titik tengahnya. Nah, contoh menanggapi kasus Prilly. Aku mikir dari sisi Prilly dulu. Oh, dia memang punya privilege karena dia artis, dia dikenal banyak orang. Ketika dia open to work, banyak yang tertarik untuk hire dia.
Dan itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Prilly itu membangun personal branding nggak mudah loh teman-teman. Nah, ketika dia personal brandingnya udah bagus dan dia mau menggunakan itu sebagai cara nyari kerja, why not? Kenapa nggak boleh? Itu hak dia. Nah, kemudian kita lihat dari sudut pandang yang kedua, netizen. Netizen banyak yang menghujat karena mereka merasa Prilly ini tidak memahami perasaan orang-orang yang susah nyari kerja karena mereka bukan artis, mereka bukan public figure, terus mereka jadi susah nyari kerja. No, kapasitas seseorang tidak dinilai dari dia public figure atau bukan. Kalau memang kamu punya value, walaupun kamu nggak terkenal, kamu akan tetap keterima kerja. Salah satu tolak ukurnya adalah tadi, dengan kemampuan public speaking yang baik. Prilly ini punya kemampuan public speaking yang bagus, good. Jadinya perusahaan rebutan untuk mempekerjakan dia, apalagi dia dengan secara terbuka mau jadi sales atau mencoba hal yang baru. Siapa sih yang nggak mau disalesin sama Prilly Latuconsina gitu kan? Tapi misalnya di compare nih sama seorang yang tidak terkenal, tapi dia sudah punya pengalaman di dunia sales dan selalu mencetak rekor. Salesnya tuh terus selalu bagus. Toh bos juga akan nerima dia kok, walaupun dia bukan public figure, karena yang dikejar sama perusahaan adalah salesnya, penjualannya. Nggak peduli lo artis atau bukan, gitu ya. Nah, jadi yang mau Palupi garis bawahi di sini adalah aku tidak pro dan kontra terhadap masalah Prilly karena itu hak setiap orang untuk mencari lapangan pekerjaan gitu. Oke, berarti kita nggak salah ya Kak. Misal kalau ada suatu masalah di sosial media kita diskusiin sama teman-teman kita, gimana pandangan mereka itu bukannya malah jadi mikir kita kayak, "Duh, berarti ini beda pandangan, beda ini juga, beda pendapat mengenai si Kak Prilly ini juga gitu ya Kak. Berarti Mm-mm. malah menambah eh, pengetahuan kita dan juga sudut pandang lain untuk menilai suatu permasalahan gitu ya Kak. Mm-mm, betul betul. Nih Kak, mungkin kita lanjut. Ada yang bertanya lagi nih. Gimana sih Kak caranya dari Kak Arsilah Nurul? Gimana sih Kak caranya yakinin diri kita buat berani bicara di depan orang banyak? Padahal kita tahu potensi diri kita tuh mampu untuk melakukan itu dan gimana ngelain overthinking yang berlebihan nih Kak. Lagi banyak nih Gen Z nih Kak. Oke, terima kasih Arsilah Nurul pertanyaannya. Arsila, aku tanya, overthinking ngasilin apa sih kalau bukan overthinking yang baru? Iya nggak? Ya, selagi overthinking tidak menghasilkan uang, tepis jauh-jauh. Ya, jadi gini, kalau misalnya kalian mau ngomong di depan umum udah overthinking duluan, itu kegagalan tuh udah di depan mata. Ada namanya kita menyetir alam bawah sadar. Ketika teman-teman mau tampil di depan umum, kalian harus kasih afirmasi positif kalian. Kalau kalian ngomong kayak gini nih misalnya, duh kayaknya gue nggak bisa deh, duh gue gagal deh, duh kayaknya gue bakal belibet deh ngomongnya. Itulah yang akan terjadi di atas panggung, percaya. Tapi kita ubah polanya. Ketika kalian mau berbicara di depan umum, kasih afirmasi positif ke diri kalian. Gue keren, gue pasti bisa, gue pasti lancar, gue udah latihan. Hari ini orang ngerti apa yang gue sampein. Pokoknya hari ini panggung milik gue pasti bisa. Fokus sama yang positif. Itu kalau otak kalian udah bisa kalian setir ke situ aja, 70% tuh udah di tangan teman-teman. Sisanya let it go aja gitu. Nah, itu masalahnya kebanyakan masyarakat kita nih overthinkingnya digedein. Ya, sekarang dibalik overthinkingnya dikecilin, peluangnya yang kita besarin. Oke, berarti ini jadi tips yang paling berarti buat Kak Arsilah buat ngurangin overthinking yang mungkin kurang berarti kali ya buat gak menghasilkan apa-apa gitu ya. Malah jadi diri kita malah nggak maju-maju malah overthinking terus. Terus ada lagi nih Kak, kalau sudah mendapatkan evaluasi dan ada problem di organisasi, akhirnya buat Kak Khoirunisa ini sadar itu pembelajaran. Lalu gimana menjadikan itu sebagai pembelajaran dan bukan trauma semata dan membenahi dirinya tuh dari mana nih Kak? Hmm, oke. Mungkin aku langsung ke kisah nyata aja ya, biar lebih aplikatif nih untuk teman-teman. Ya di dunia ini nggak ada orang yang nggak pernah ngelakuin salah. Tadi Pak Lupi bilang, aku percaya dalam hidup itu kita punya yang namanya jatah gagal, teman-teman.
Apa sih maksudnya jatah gagal? Contoh, misalnya setiap orang dalam hidup punya 1.000 kali jatah gagal. Ya, misal 1.000 kali jatah gagal. Dengerin baik-baik. Kalau misalnya gagalnya nggak pernah dipakai, kapan habisnya? Nah, artinya setiap kali teman-teman gagal, kalian nggak perlu sedih. Yang harus kalian fokuskan adalah, Alhamdulillah satu jatah gagal telah terlewati. Alhamdulillah dua jatah gagal terlewati, tiga dan seterusnya. Karena di momen ke 1.000, kalian akan berhasil. Itu yang selalu Pak Lupi tanamin ke diri sendiri. Jadi setiap kali gagal, bukan fokus ke gagalnya, fokus ke jatah gagal gue udah mulai berkurang nih. Berarti gue makin dekat dengan keberhasilan. Gitu aja. Jadi kagak ada nggak usah nama-namanya trauma-trauma tuh buang jauh-jauh. Karena trauma itu hanya akan mempersempit ruang gerak kita. Kalian salah ngomong di depan umum emang sih mungkin malu. Tapi seberapa lama sih orang akan ingat kesalahan itu? Setiap orang tuh punya beban di pikiran banyak, masalah hidup orang tuh banyak. Nggak bakal dia nginget sampai bertahun-tahun. Kita pernah salah ngomong, oh kita salah nyebut nama orang, diinget terus sampai 10 tahun ke depan. Nggak bakalan. Sepenting apa sih kita buat mereka? Jadi malunya cukup sampai di hari itu aja. Abis itu orang bakal lupa. Ya, berarti kita harus menjadikan sesuatu pembelajaran itu nggak usah dipikir lama-lama nih ya Kak, buat Mm-mm. pembelajaran aja, karena nggak selamanya orang tuh ingat kesalahan kita, pasti hanya ada juga tuh juga pasti udah lupa. Oke, buat teman-teman kalau mau ada yang on mic boleh banget nih, biar interaktif lagi atau enggak raise hand dulu baru on mic, karena ini pertanyaannya seru-seru banget nih Kak, menarik banget nih Kak. Kita mau lanjut ke pertanyaan ini atau gimana Kak? Iya loh, ini pada nyimak nih. Iya menarik banget ini Kak. Eh, Oh ini dari Kak Tiara Kak, boleh kita eh, ada yang eh, mau on mic kayaknya Kak. boleh kita selingin yang rasa suara teman-teman nih. Masa kalau lebih gue ngomong aus sayang. Ini Kak Tiara kayaknya mau on mic nih Kak. Ayo. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Palupi dan juga Naila atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Latifah Nuraziza. Saya tuh tertarik banget sama public speaking ini karena kebetulan Kak, saya tuh dari, maksudnya latar belakangnya tuh dari sekolah kesehatan. Jadi tuh ngomong ke orang banyak tuh kayak udah terbiasa gitu loh maksudnya. Cuman kata-kata terbiasa itu kadang tuh masih ada takut-takutnya gitu loh Kak. Nah, tapi yang paling pingin saya tanyain itu adalah sebenarnya kalau kita mau public speaking nih, sebenarnya dikatakan seseorang itu public speaking atau berhasil itu ada indikatornya gak sih Kak? Misalnya, saya sejauh ini udah percaya diri. Mungkin dari segi yang tadi sudah Kakak jelaskan kayak dari em, verbalnya dan segala macamnya, gestur dan segalanya, saya sudah berusaha dan lumayan cukup berkembang gitu. Tapi apakah itu sudah dikatakan berhasil gitu? Atau eh, dikatakan berhasil itu ketika kita menyampaikan suatu pesan dan audiens itu tuh paham dengan pesan yang kita sampaikan dan mereka tuh mengingat dengan pesan tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya tuh indikator public speaking dikatakan berhasil tuh apa gitu loh Kak. Kira-kira gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Tiara. Ini Naila aku bisa langsung jawab atau gimana? Boleh Kakak silahkan. Oke, makasih ya Tiara Latifah Nur Azizah. Nah, aku seneng nih dengar suaranya. Public speakingnya bagus ya sayang ya. Nah, kelihatan sudah sering berbicara di depan umum. Nah, hal-hal kayak gini nih, sebenarnya nanya di webinar kayak gini aja itu melatih public speaking loh. Gimana kita berani ngomong di depan umum tanpa takut salah, tanpa takut ngomongnya belibet, dan apa yang kita tanyakan bisa dipahami dengan jelas oleh orang yang mendengar. Aku paham poin kamu, intinya kamu nanya indikator keberhasilan public speaking. Sebenarnya dalam setiap momen gak bisa disamaratain, karena kita harus tahu dulu goals dari kegiatan itu. Misal, kegiatan yang kamu selenggarakan adalah penyuluhan. Berarti indikatornya cuma sampai edukasi aja, mereka paham sama apa yang disampaikan, itu udah berhasil tanpa melihat tindak lanjutnya mereka di lapangan ngelakuin apa enggak. Karena tujuannya adalah penyuluhan, memberikan edukasi. Tapi kalau misalnya goalsnya nih, bukan hanya penyuluhan, goalsnya misalnya menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Berarti
kita nggak boleh hanya sampai tahap mereka paham, tapi kita harus controlling sampai tahap mereka melaksanakan nggak di rumah. Bagaimana cara menurunkan tingkat stunting di rumah, yaitu dari gizi masyarakat misalnya. Nah, makanya sebenarnya indikator public speaking itu luas sekali, berhasil atau enggaknya diukur dari mana. Setiap acara harus dibikin silabusnya. Tujuannya apa? Dari situ baru kita bisa membuat indikator. Tapi kalau secara general Pak Lutfi bisa simpulkan, public speaking yang berhasil adalah ketika audiens menyimak kamu atau bertahan sampai akhir kamu ngomong. Misalnya di sebuah, ya kayak gini aja lah webinar ya kan. Di awal di awal orang yang gabung misalnya 30, terus makin ke sini makin nambah, terus stay stagnan. Berarti kan mereka masih mau menyimak nih apa yang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya dari awal yang gabung 100, tiba-tiba di pertengahan jadi 2, itu mungkin 70% udah nggak berhasil tuh public speakingnya. Orang udah boring dengerin, nah udah gue log out aja dah, kata dia gitu ya. Tapi kalau semakin banyak orang yang stay, orang yang bertanya, itu salah satu indikator bahwa pembicaranya ini menarik, berhasil, dan berhasil menggugah semangat audiens yang hadir. Makanya aku seneng nih malam ini banyak yang nanya. Berarti teman-teman nyimak. Terima kasih loh ya. Oke. Hmm. Terima kasih Kak. Berarti kalau misalnya kita melakukan public speaking tuh tergantung sama targetnya dulu ya. Kalau misalnya emang target kita tuh di batas memahami, ya udah berarti sampai di memahami gitu. Tapi kalau misalnya kita targetnya itu sampai bikin si audiensnya tuh sampai bisa menerapkan, berarti kita eh, ada tahap lanjutannya lagi gitu sampai mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang udah kita jelasin gitu. Betul, betul banget. Benar-benar harus dikawal. Kita kawal sampai mereka menerapkan, berarti itu indikator kita berhasil. Berarti eh, itu juga tergantung sama cara penyampaian kita juga ya Kak. Kalau misalnya penyampaian kita menarik dan gak monoton, berarti audiens tuh bisa stay dengerin kita ngomong gitu. Kalau misalnya kita flat dan ya udah kayak gitu-gitu aja, mungkin audiens bakalan bosen gitu. Mungkin itu kayak Iya, contohnya bener kalau banget. presentasi di kelas gitu. Ya, contoh aja nih, kalau misalnya teman-teman perhatiin cara Pak Lutfi ngomong dari awal sampai sekarang, aku tipe orang yang kalau ngajar atau ngomong atau sharing tuh menggebu-gebu, ngerti gak menggebu-gebu? Kayak, aduh, lo tuh begini, iya begini, vibes-nya tuh dipertahankan segitu, nggak pernah turun low-nya. Jadi aku ngajar dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, itu konsisten, nadanya tuh di situ, semangatnya harus terjaga. Nah, bayangin teman-teman kalau narasumbernya aja udah oke, selamat malam teman-teman. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oh ya udah ya. Ada gitu lah. Pokoknya kayak orang vibes-nya tuh, nih apaan sih lihat nggak sih dia ngomong gitu. Jadi cara kita menyampaikan itu sangat berpengaruh untuk audiens kita merasa didengarkan, audiens kita merasa diterima, dan mereka merasa satu frekuensi sama kita. Dan yang perlu diingat adalah ketika teman-teman menjadi seorang narasumber, energi kalian harus di atas audiens. Nggak bisa energi narasumber di bawah audiens. Itu akan kelelep. Jadi narasumbernya itu emang harus lebih semangat daripada audiensnya, sehingga semangatnya itu menular ke audiens. Baik, terima kasih ya Kak. Saya paham. Terima kasih Kak. Sama-sama, Tiara. Oke, terima kasih banyak nih Kak Tiara atas pertanyaannya. Ini ada banyak lumayan banyak nih Kak yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan. Em, ini aku pilih dulu ya kali ya Kak, supaya bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Palupi biar lebih paham. Karena ini aktif semua ini sepertinya. Dari Kak Beril, boleh? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bella Spesial Wijaya. Saya sendiri masih duduk di kelas 2 SMA. Sebelum saya ingin bertanya, saya sangat mengapresiasi Kak Palupi juga dari penyampaiannya tuh sangat sistematis dan juga sangat jelas. Saya dengan mudah memahami materinya dan saya sangat antusias sekali untuk mengikuti kelas karena narasumbernya yang begitu interaktif. Jadi Kak, saya pasti notice dari cara kakak menyampaikan informasi kakak sudah sangat lancar. Pastinya kakak juga banyak banget pengalaman dan pasti dalam perjalanan kakak sebagai public speaker itu tidak semuanya berjalan secara ideal. Nah, ada nih kak situasi di mana audiens itu nggak responsif kak atau tidak mungkin kayak terpaksa hadir atau kadang itu mungkin agak skeptis terhadap pembahasannya gitu. Strategi apa yang menurut kakak sendiri itu tuh paling efektif
sehingga kita tuh bisa membangun koneksi tanpa harus ada paksaan gitu Kak terhadap audiensnya. Jadi audiens tuh bisa enjoy dan bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan Kak. Terima kasih Kak. Oke. Oke, terima kasih Beril untuk pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara kita menjaga atensi audiens supaya mereka tetap fokus sama apa yang kita sampaikan? Apalagi mungkin ada audiens yang kadang mengganggu fokus kita kan, dia main HP, dia nggak dengerin sehingga membuat kita merasa tidak dihargai atau membuat kita merasa kecil. Aduh, kayaknya kok gue nggak didengerin ya, gitu ya. Semua orang pasti mengalami fase itu. Apa yang Palpi lakukan? Yang pertama, bangun kedekatan dengan audiens sebelum kalian mulai presentasi. Gimana caranya? Misalnya kalian menghadiri suatu acara nih, kalian mau jadi narasumber. Biasanya Pak Lupi udah datengin tuh satu dua orang yang sudah datang, kenalan lebih dulu, sapa. Halo, selamat pagi Bapak. Dari mana Pak? Rumahnya di mana? Oh iya, hari ini ke sini gimana Pak? Macet Pak. Nah, kita udah ngobrol sebelum acara. Misalnya pesertanya ada 100 orang, ya nggak perlu kita aja ngobrol 100-100-nya, perwakilan saja, 1 sampai 2 orang. Sehingga kita sudah membangun energi yang sama dengan perwakilan audiens. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, kita harus cari kesamaan antara narasumber dengan audiens. Karena seseorang itu biasa mendengarkan orang yang sefrekuensi sama mereka. Jadi Pak Lutfi biasanya lakukan riset kecil-kecilan. Oh, audiens gue ini siapa sih? Misalnya, audiensnya rata-rata mahasiswa. Maka gunakanlah lelucon-lelucon khas mahasiswa. Sebaliknya, kalau audiensnya banyak bapak-bapak, kita gunakanlah guyon bapak-bapak. Contoh, kalau awal membuka kan mayoritas orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak salah, tapi standar. Iya kan? Nggak salah tapi standar. Kalau teman-teman mau berbeda, kalian bisa gunakan dengan sesuatu punchline yang bikin mereka langsung notice sama kalian. Misalnya nih, Pak Lutfi sebagai MC, baru masuk panggung, Pak Lutfi langsung. Mohon maaf sebelumnya Kak Olivi sinyalnya agak terputus nih. Harus jadi tunggu Sorry, sebentar ya sorry. Kak. Oke, udah balik lagi ya. Sorry, sorry. Nah, jadi, oke, kita kembali lagi. Ketika mereka merasa satu frekuensi, mereka akan mendengar. Jadi 10 menit pertama itu sangat menentukan keberhasilan berbicara. Misalnya tadi bapak-bapak kita godainnya kayak gitu kan. Assalamualaikum bapak-bapak yang baru tanggal segini gajiannya udah pada habis ya. Kalau ibu-ibu misalnya. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu yang datang ke sini piringnya belum pada dicuci. Coba angkat tangan. Nah, itu sepele, tapi bikin mereka merasa waduh, bener banget nih mbaknya, seru nih mbaknya, kayak gitu. Jadi kita harus membangun frekuensi yang sama dengan audiens kita. Terus misalnya, kalau anak muda, kalian riset, cari satu nama yang dikenal oleh semua orang. Misalnya kita menghadiri suatu SMA, pasti kan biasanya ada guru pentolan dong, yang ditakutin sama anak-anak. Nah, kalau Pak Lupi biasanya Pak Lupi candain tuh. Misalnya udah riset, nama gurunya yang galak, misalnya contoh Pak Askari. Nah, pada saat Pak Lupi membuka sesi, Pak Lupi bilang, Assalamualaikum teman-teman, maaf aku terlambat 1 menit karena tadi di depan ditahan sama Pak Askari, periksa kuku dulu guys, gitu ya. Nah, sebenarnya itu sederhana, tapi mereka akan ketawa karena Pak Askari relate sama mereka, gitu. Nangkep ya maksud aku ya? Sangat Kak, sangat. Jadi kayak kita harus bisa menyamakan dengan vibes yang ada di ruangan dengan audiensnya gitu ya Kak. Ya, betul. Thank you so much Kak, sangat menjawab pertanyaanku tadi Kak. Terima kasih. Sama-sama, Beril. Menarik sekali nih tipsnya. Pertanyaannya bagus-bagus nih ya Kak ya. Iya nih, Naila jadinya bingung nih mau nanya apa, udah diwakilin semua soalnya. Iya. Mungkin nih kita
Selanjutnya kali ya Kak, ini udah nunggu lama nih kayaknya nih Kak. Kak Ironisa, Sapitri bisa open mic ini Kak. Iya, tangannya pegel nggak tuh kalau Indonesia dari tadi tunjuk tangan? Enggak kok Kak. Sebelumnya mohon izin bertanya, Kakak sendiri kan di sini tadi sudah menjadi beberapa kali seorang narasumber. Nah, kebetulan aku juga, sebentar Kak, ya. Aku juga, sebagai calon mahasiswi di bidang kesehatan. Nah, itu tuh kadang ada kayak kita mempresentasikan tentang, ya ibaratkan, proses penyuluhan ya, penyuluhan suatu kondisi kesehatan maupun tentang PHBS. Kadang tuh suka bingung loh Kak, gimana kita mempelajari materi itu tuh dengan dalam. Karena kan bidang kesehatan tuh luas ya. Apalagi kadang ada orang yang bertanya tuh bisa jadi sangkut pautannya di luar materi itu tapi masih menyangkut. Nah, kalau dari kakak sendiri yang mungkin udah jadi narasumber di berbagai acara dengan tema yang berbeda, gimana cara kakak mempelajari materi yang akan disampaikan itu dengan mendalam gitu loh kak? Terima kasih. Oke, Hai Indonesia, kamu kesehatannya di bidang apa spesifiknya? Di bidang keperawatan kak. Oh, perawat. Oke, nice. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menguasai sebuah materi dan akan dipresentasikan, misalnya let's say dalam sebuah penyuluhan. Keberhasilannya ditentukan juga tadi karena visual, kamu harus menyiapkan beberapa alat bantu. Entah itu berupa slide, entah itu berupa poster, flyer, atau peraga. Jadi itu akan lebih masuk di otak audiens dibanding kita ngomong. Kamu kalau misalnya ngomong nih ngerinciin, baik Bapak Ibu PHBS langkahnya ada 10. Yang pertama, kedua, ketiga. Mereka akan ngangguk, 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 pulang lupa. Ya, tapi kalau misalnya kalian menjelaskannya berupa flyer atau sesuatu yang berwarna, eye-catching, itu akan mudah diingat oleh audiens. Jadi kamu bisa cetak poster, kamu bisa share flyer yang bisa mereka bawa pulang, itu akan lebih powerful. Kamu di situ tugasnya menjelaskan, tapi nyampe rumah mereka akan selalu mengingat. Terus gunakanlah teknik-teknik yang tidak monoton, misalnya dijadikan lagu, sehingga buat anak-anak itu lebih nempel. Kalau dia disuruh ngapalin misalnya tadi 10 langkah PHBS kan susah ya, anak-anak disuruh ngapal 10, satu aja belum tentu bisa gitu kan. Tapi kalau dijadiin lagu, mereka jadi ngerti tuh. Yang pertama cuci tangan, kedua makan buah, ketiga mandi 2 kali sehari ya gitulah pokoknya. Jadi kamu bikin sebuah metode-metode yang bikin mereka lebih mudah mengingat visual dan audio. Ya, baik-baik kak. Lalu bagaimana cara kakak mendalami materi tersebut kak? Karena kan pasti kita sebagai narasumber belajar dulu gitu ya kak ya. Betul-betul. Cara mendalami sebuah materi perlu yang namanya repetition panggung ke panggung. Jadi, ketika kamu menyampaikan materi, misalnya kita ambil contoh aja PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kamu nggak akan perfect di kesempatan pertama. Tapi kamu cari panggung lagi untuk nyampein materi yang sama di panggung yang berbeda. Akhirnya di panggung ke-10, panggung ke-11, kamu tuh udah di luar kepala. Saking seringnya melakukan repetition terhadap materi tersebut. Itulah yang dilakukan oleh para expert. Misalnya, oh, Pak Lupi, keren banget bahas public speakingnya. Ya iyalah keren, gue udah 1000 kali ngulang materi ini, gitu kan, gampangnya. Tapi kan orang akan ngira kita keren aja. Padahal Pak Lupi bukan keren, Pak Lupi udah keseringan aja nih ngulang omongan kayak begini. Nah, teman-teman juga sama. Terapkanlah itu di bidang kalian. Kalau kalian di bidang kesehatan, repetition materi itu sesering mungkin. Sehingga yang tadinya hafalan menjadi di luar kepala. Bahkan ditodong saat itu pun kalian harus siap. Karena kenapa? Udah biasa kok tinggal ngulang. Yakinlah menyampaikan sesuatu seyakin kalian menyebutkan nama kalian sendiri. Ya, misalnya ditanya, nama kamu siapa? Kamu yakin kan bilang, nama saya Hairunisya Syafitri. Karena nggak akan salah. Seyakin itulah cara kamu menyampaikan materi ke orang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Maaf ya, aku ngomongnya emang kayak gini. Jangan kira lagi marah-marah ya. Aku cara Nih, ngomong aku tuh emang agak dar-der-dor. Ini bukan lagi iya. marahin kalian loh.
Ya, terima kasih banyak nih Kak Indonesia atas pertanyaannya. Menarik sekali nih. Oh ya, untuk tadi tentang cara belajar sekalian nih, biar para mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan, bisa lebih memahami cara belajar yang lebih efektif gitu. Apalagi katanya kesehatan masih susah nih ya Kak ya. Terus nih, sebelum ini aku mau nanya dulu nih Kak. Sebenarnya kan pertanyaan aku udah banyak terjawab nih ya, Kak ya. Ditambah teman-teman sekarang nih lumayan aktif nih, apalagi di kolom chat. Ada yang juga udah raise hand, terus menanyakan secara langsung ke kakak nih. Kalau misal kita melanjutkan pertanyaan dari teman-teman ini gimana Kak? Kakak oke atau tidak? Boleh, boleh, tenang aja. Aku free kok sampai jam 12 malam. Lanjut. Oke, siap. Ini tadi ada dari Kak Mei Andika tadi menanyakan nih, hampir sama sih sebenarnya, tapi mau saya tanyakan lagi ya. Audiens itu kan gampang boring untuk dengar dari awal sampai akhir. Nah, gimana cara agar menarik perhatian mereka dengan gerak tubuh? Apakah ada cara-cara tertentu nih, tips-tips tertentu dari Kak Malupi? Hmm. Ya, itu tadi. Sebenarnya kan cara pembawaan setiap orang tuh nggak sama. Ada orang yang tipenya serius, ada orang yang tipenya bercanda, ada orang yang tipenya eh, manjalita gitu ya. Nah, nggak apa-apa, be yourself aja. Kalian bisa membawakan materi dengan cara apa? Kalau tadi ya Pak Lupi sistemnya SKSD aja, so kenal so deket, semua orang disapa. Di ruangan tuh apalin namanya satu-satu. Jadi saban kali kita menyampaikan informasi, kita sebut namanya. Misalnya, nah Pak Lupi mau sharing tentang public speaking nih. Nah, kalau Naila gimana menurut Naila? Beril, Hoidunisa, kamu gimana? Nah, orang ketika di-mention, mereka akan merasa aduh gue harus nyimak nih ini gue udah disebut-sebut nih gitu. Nah, teman-teman juga bisa kayak gitu, gunakan caranya. Yang pertama tipsnya adalah sebut nama mereka walaupun memang tidak bisa semuanya, minimal kalian menghafalkan 1 sampai 5 nama yang ada di ruangan itu untuk sebagai gimmick untuk melemparkan sebuah pertanyaan. Lalu yang kedua, gestur. Gestur itu harus luwes, jangan kaku. Jadi ketika misalnya aku munduran dikit ya. Ini kan karena di Zoom, teman-teman cuma bisa lihat ya, maksudnya medium up gitu kan, cuma dari wajah, bahu, dan ke bawah sedikit. Tapi kalau misalnya kalian berbicara di depan umum secara langsung, itu kan gestur dari ujung kaki sampai ujung kepala dilihat orang. Nah, itu benar-benar harus ada dinamikanya, teman-teman. Cara kita berjalan, cara kita menatap orang, semuanya itu harus ada jiwanya. Menatap orang, tatap matanya, itu benar-benar harus dengan penuh kepedulian. Lalu gestur kita, cara kita memegang mic, cara kita menyampaikan sebuah penekanan-penekanan, itu semua tuh ada pelajarannya lagi nanti, lebih detail di public speaking. Gitu. Jadi yang soal eh, pandangan kita buat SKSD ke orang nih Kak. Kalau misalnya kita mencoba SKSD ke orang, tapi orangnya responnya mungkin kurang baik, itu gimana sih Kak? Cari orang lain. Jadi ketika kita salah salah nembak nih, orang yang kita tembak ternyata responnya tidak responsif gitu ya, atau bahkan tidak merespon. Jangan langsung malu, jangan langsung kayak aduh gigit jari, alihkan rasa fokus orang lain, langsung pilih orang lain yang nyimak kamu. Oke, aku geser deh ke yang sebelah kiri. Nah, ibu yang ini nih yang pakai kerudung kuning. Menurut ibu, langsung belokin. Jadi jangan pernah satu momen yang membuat kalian merasa gagal, kalian stuck di situ, orang malah notice kalau kalian sedang melakukan kesalahan. Aku kalau melakukan kesalahan di panggung, aku langsung balut dengan sebuah guyon supaya orang nggak sadar kalau aku lagi salah. Misal, contoh, waktu misalnya aku pernah nih nge-MC sama Pak Sandiaga Uno. Aku salah menyebut titel beliau, ya kan? Tapi aku sadar aku salah. Karena udah terlanjur tuh kata-kata nggak bisa ditarik lagi. Yang bisa aku lakukan adalah Astagfirullahaladzim, sampai salah sebut nih Pak Lupi. Saking Pak Lupi tuh terpukau sama ketampanan Pak Sandi. Ya, jatuhnya jadi kayak bercanda, padahal gue emang salah. Tapi bagaimana kita bisa memoles kesalahan itu sehingga audiens nggak tahu kalau kita tuh lagi salah. Kayak gitu. Nah, itu nggak bakal bisa didapat dari selain dari jam terbang, teman-teman. Makanya kenapa terjunlah dari panggung ke panggung, lakukan kesalahan sesering-seringnya sampai kalian tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Berarti kita bisa mengalihkan ke hal lain gitu, kata-kata lain supaya tidak terlihat kalau kehilangan kesalahan. Kalau masih awal-awal nggak, awal-awal nih kayak, aduh salah nih, ada hal yang salah. Tapi
nggak tahu mau bercandainnya gimana. Terus kan jam terbangnya masih kurang. Itu gimana Kak? Biar nggak kelihatan salah banget gitu dan nggak bikin overthinking sepanjang kita MC gitu. Nah, akui aja kalau kita salah, kayak kita udah mati gaya nih, aduh, udah nggak tahu lagi cara belokinnya gimana, belum jago, minta maaf aja. Mohon maaf, saya izin saya ulangi, bilang kayak gitu. Mohon maaf dulu, mohon maaf, izin saya ulangi, revisi kalimat yang salahnya, lanjutkan pembicaraannya. Sesimpel itu. Rumusnya, minta maaf, izin saya ulangi, masuk ke kalimat yang benar. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak tipsnya ini. Terus kita selanjutnya nih ada dari Kak Naomi Ramadhani nih Kak. Saya, Kak Naomi suka bikin kata-kata dalam pikiran. Tetapi secara lisan Kak Naomi susah banget buat nyampein ke audiens. Dan Kak Naomi juga sedikit khawatir kalau maksudnya Kak Nomi ini disalahartikan sama audiens. Lalu gimana caranya agar bisa menyampaikan pesan dengan benar dan juga tertata? Semenjak Kak Nomi mengikuti volunteer nih, Kak Nomi berusaha buat pede, buat menyampaikan pesan ke audiens. Dan juga Kak Nomi mulai bodo amat tentang pemikiran orang lain ke Kak Nomi sendiri. Yang berpikiran negatif tentang Kak Nomi itu gimana Kak menurut Kakak? Oke teman-teman, jadi ada 4 metode dalam public speaking. Ini aku bahas singkat aja biar teman-teman terbayang. Yang pertama nama metodenya adalah memoriter. Di mana memoriter adalah sebuah metode public speaking yang dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu teks yang akan disampaikan. Itu namanya memoriter, lalu dihafalkan. Ya. Terus ada yang namanya manuskrip. Manuskrip menyiapkan teksnya. Kalau memoriter setelah disiapkan dihafalkan. Lalu ada yang namanya extempor. Extempor adalah mencatat outline atau garis besar yang mau kita bicarakan. Dan yang terakhir adalah impromptu. Impromptu adalah metode public speaking yang dilakukan secara spontan. Artinya, 4 metode yang tadi Pak Lupi sebutkan, teman-teman pilih. Ketika kalian berbicara di depan umum, kalian mau pakai metode yang mana dari 4 ini? Empat-empatnya nggak ada yang salah. Empat-empatnya diperbolehkan. Kalau kalian takut lupa, nggak bisa menata kata-kata, pilihlah cara yang tadi, manuskrip. Dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu teks yang mau kalian sampaikan. Lalu dihafalkan, atau kalau mau pakai cara extempor, catat outline-outline-nya yang mau kalian bahas, poin-poinnya. Jadi kalau lupa, tinggal lihat tadi yang aku bilang, lihat contekan. Oh, inti poinnya ini, taruh lagi contekannya, lanjut ngomong. Kayak gitu. Jadi emang ada metodenya di public speaking. Ada buat metode pemalu, ada buat metode expert, ada metode pemula. Semua difasilitasi. Tinggal teman-teman harus paham aja mau pakai metode yang mana dari keempat yang tadi. Ya berarti nggak salah ya Kak, misalnya kita masih awal-awal tuh masih bawa contekan gitu. Buat kita ngelihat itu masih nggak apa-apa banget kan ya Kak? Iya, nggak apa-apa banget. It's okay. Kalau misalnya ada yang julid gitu ya, nyinyir, masa narasumbernya presentasi aja baca slide, baca buku. Oh, kasih tahu. Dalam metode public speaking ada 4 metode. Metode yang saya pakai namanya impromptu dan manuskrip. Gak ada yang bisa disalahin, valid. Gitu. Oke, baik nih. Nih selanjutnya nih, Kak. Tadi sempat belum terbaca dari Kak Nortesa. Kak, gimana kalau permasalahannya tuh mana insecure sama fisik gitu, membuat kurang berani untuk ngomong di depan banyak orang nih. Oke. Kita insecure sama fisik kita sehingga membuat kita nggak berani ngomong di depan banyak orang. Nurlista Arfi Hidayati, mana nih orangnya nih? Mau dong, lihat dong, mana nih Nurlista? Nurlitsa, sorry, Nurlitsa. Ada hadir? Malu ya? Ya udah Saya, nggak apa-apa. Oh, ada, mana nih? Mau lihat wajahnya? Muncul nggak sih? Gimana sih cara ngelihatnya? Oke, oke. Kalau misalnya nah Nurlitsa, hai. Ih, cantik loh. Terus apa yang harus diinsecurein? Coba. Ayo coba jawab. Apa yang harus diinsecurein? Cantik begitu. Hmm. Oke, jadi gini sayang, kalau misalnya kita merasa insecure,
Nah, ini nih yang sulit. Kenapa? Karena tadi pola pikir mempengaruhi keberhasilan kita berbicara di depan umum. Kalau teman-teman dari awal sudah merasa, duh kayaknya saya nggak pantas deh, duh kayaknya saya kurang diperhatikan deh, duh kayaknya saya nggak menarik deh buat audiens, itu yang akan terpancar nantinya pada saat kalian berbicara. Sebaliknya, orang buat dinotis sama orang tuh nggak perlu cantik, nggak perlu fisiknya bagus, tapi dengan cara gunakan teknik yang namanya smiling voice. Bawa vibe positif ke atas panggung. Ya, nih contoh realnya deh di dunia MC. Aku sering banget nih bersaing sama MC-MC yang misalnya non hijab, putih, tinggi, semampai, aduhai gitu kan. Kalau mau insecure mah kita insecure. Aku pendek, hitam lagi gitu kan. Tapi apakah hal tersebut menjadikan aku kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh jadi MC. Enggak, justru aku cari cara. Bagaimana caranya supaya aku tetap unggul di dunia per-MC-an. Ya tadi, kemampuan public speaking-nya diasah, otaknya digali terus. Ya sekarang kalau misalnya packagingnya bagus, isinya dong-dong, juga percuma, klien nggak bakal repeat order. Tapi kalau misalnya secara physically dia biasa aja, tapi dia bisa mengemas dirinya punya value. Punya value, aku bicara value, bukan fisik. Orang kalau punya value, fisiknya akan terbawa menjadi menarik. Tapi orang yang fisiknya menarik, ketika dia nggak punya value, kecantikan atau kegantengannya itu akan menurun. Gitu. Jadi ya sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini adalah fokus ke value kamu, jangan ke fisik kamu. Karena banyak orang yang bisa menerima kamu dengan isi otak kamu, bukan tampilan luar kamu. Kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tetap harus kita perhatiin penampilan dengan cara tadi memakai baju yang pantas, terus juga eh, memoles diri, nggak apa-apa untuk menambah tingkat percaya diri kita. Itu sebagai aspek penunjang aja sebenarnya. Oke, mungkin dari Kak Nurul Lisa sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Nurul Lisa. Ini Kak, tadi kan sempat disinggung ya Kak ya, tentang energi kita tuh, pembawaan kita tuh harus terpancarkan di panggung. Tapi kan ada beberapa orang yang katanya introvert gitu, ada juga yang extrovert. Nah, buat orang-orang introvert itu kan orang-orang pasti sering banget saving energinya gitu buat MC biar energinya tetap terpancar. Itu gimana biar saving energi dan energinya itu tetap terpancar, tetap happy di panggung itu gimana Kak? Nah, fakta menariknya adalah introvert dengan kemampuan berbicara di depan umum adalah dua hal yang berbeda. Bukan berarti kita dia introvert, dia nggak bisa nih jago ngomong. Dan sebaliknya, nggak mesti orang ekstrovert itu udah pasti bisa ngomong. Karena tadi yang Pak Lupi sampaikan di awal, public speaking bukanlah anugerah atau bawaan lahir. Public speaking adalah ilmu yang tumbuh dari jam terbang, pengalaman, dan latihan. Fun fact-nya teman-teman, Pak Lupi sendiri adalah introvert, berdasarkan hasil tes Stephen atau sidik jari. Tapi kok Pak Lupi bisa jadi coach public speaking? Tadi, karena Pak Lupi belajar, karena Pak Lupi berlatih, dan Pak Lupi punya jam terbang. Artinya, ketika seorang introvert mau masuk ke dunia public speaking, energinya harus 100% pada saat ngomong. Masalah di rumah kalian ngos-ngosan, ya udah kita nikmatin sendiri aja. Tapi audiens nggak perlu tahu. Ketika kita di depan orang, mereka harus tahunya kita on fire. Mereka nggak perlu tahu di belakang kita langsung pijet punggung, gitu ya. Itu udah duka-dukanya kita telan aja. Yang perlu kita tampilkan di depan umum adalah ketika kita on fire-nya itu tadi. Kita harus jaga api semangat ketika kita menjadi seorang pembicara. Nah, kayak setelah ini nih, karena Pak Alpi introvert, abis kelar Zoom, teman-teman, kalau mau tahu ya, aku tuh bisa langsung kayak, ya Allah, pengen makan pecel ayam 3 porsi, ya Allah, gitu. Tapi kan, ya nggak apa-apa, yang penting presentasinya sudah berjalan dengan lancar, abis itu kita self-reward, gitu kan, healing lagi, mengisi energi kita lagi untuk besok kembali beraktivitas, it's okay. Baik. Ini salah satu nambah juga pengetahuan nih kalau introvert itu nggak cuman nggak semestinya takut nggak bisa bicara di depan umum tuh nggak ya teman-teman ternyata ya. Kemudian nih Kak ya, lanjut ada lagi nih dari Kak Tiara. Kak,
izin bertanya, apa sebenarnya public speaking bisa dinyatakan berhasil? Kak, Apakah waktu saat izin seorang itu kan tadi pembicara... sudah. Oh, sudah. Oke. Maaf sebelumnya. Terima kasih, Ini, Kak Naila. Love you. ya, sama-sama. Love you. Terus dari Kak Gisel nih, izin bertanya, Kak. Jika ditugaskan jadi MC dalam sebuah acara kampus dan materi MC harus disusun sendiri oleh mahasiswa, bagaimana cara mempersiapkan materi tersebut dengan baik dan juga benar? Karena Kak Gisel sendiri ada rasa takut berbicara seperti lebih ke overthinking. Oke, nah kabar baiknya buat teman-teman muda-mudi zaman sekarang, udah ada yang namanya Chat GPT, udah pada tahu ya. Nih, tapi aku mau kasih tipsnya teman-teman. Kalian boleh banget menggunakan fitur chat GPT dengan catatan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan males. Jangan plek-ketiplek yang kalian dapat dari chat GPT, kalian omongin. Kalian harus baca dulu, lalu kalian revisi yang tidak sesuai dengan needs kalian atau kemauan kalian, kalian ganti itu kalimat pakai yang kamu banget. Nah, ini membantu untuk membuat skrip MC di awal-awal untuk pemula ya. Ini aku kasih tahu buat pemula dulu. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, janganlah pakai chat GPT, malu dong sama pengalaman ya. Harus bisa nulis skrip sendiri. Tapi kalau pemula, nggak apa-apa. Pakai chat GPT, ingat, jangan plek-ketiplek. Dibaca, diamati, tiru, dan modifikasi. Buang kalimat-kalimat yang bazir, tambahkan kalimat-kalimat versi kamu. Sehingga ketika dibicarakan itu bukan bahasa robot, tapi bahasa manusia, ya. Kadang tuh orang males dari chat GPT udah kopas aja dibacain sama percis. Akhirnya ya itu bahasa robot bukan bahasa manusia. Itu tips yang pertama, kalau kalian mau bikin skrip MC. Terus kedua, Kak deg-degan. Ngapain deg-degan? Tinggal di print terus dibaca. Susahnya di mana coba? Yang deg-degan itu kan kalau disuruh ngapal. Nggak usah diapalin, MC nggak perlu ngapal. Baca, boleh. Boleh, silakan. Gitu. Jadi itu buat menjawab juga ya overthinking. Kenapa harus overthinking? Do it, let's do it. Lakuin, lakuin. Ingat, panggung ke panggung salah itu nggak apa-apa. Karena kalian nggak akan sampai di titik sempurna kalau kalian nggak ngelewatin gagal-gagal yang tadi itu loh. Oke, baik. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti tetap ada kegagalan ya, supaya bisa menjadi pembelajaran lah ke depannya. Ini pertanyaan sudah habis nih, Kak. Gimana tanggapan kakak nih mengenai audiens yang sangat-sangat aktif kayak gini? Iya loh, aku mau berterima kasih banyak teman-teman. Senang banget hari ini bisa sharing sama kalian. Terus kaliannya juga semangat. Dari awal peserta terjaga dari 38 tadi naik ke 41. Sekarang di akhir masih 36. Makasih ya. Aku mah anaknya positif thinking banget. Walaupun aku nggak tahu dari 36 ada yang nggak dengerin, cuman nyalahin Zoom-nya doang. Tapi kan itu suzon ya. Kalau aku fokus pada orang-orang yang mensupport. Tadi aku fokus sih sama kalian yang nyalain kamera, sama kalian yang bertanya, aku sangat mengapresiasi. Dan aku sangat terbuka kalau misalnya di Zoom ini misalnya kan waktunya kurang panjang nih, kalian masih punya pertanyaan seputar public speaking, gak apa-apa, DM aku di Instagram. Insya Allah kalau kelihatan pasti dibales. Oke, baik. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa banget DM Kak Palupi. Nama IG-nya apa nih Kak? Biar bisa sekalian di-follow nih. Oke, boleh di follow Instagramnya my name @palupi krakatau pakai O. PALUPI KRAKATAO Palupi Krakatau. Nah, itu guys, bisa banget lah dicek-cek, di-follow, dan bisa sekalian DM-DM kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, berhubung nih ya Kak, ada keterbatasan waktu dan udah lumayan malam juga, jadi kita bisa mengakhiri sesi webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Palupi atas pemaparan materi yang sangat-sangat insightful, inspiratif, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam hari ini dapat menambah wawasan dan memotivasi teman-teman untuk terus mengembangkan kemampuan public speaking dan berani memulai langkah self-development melalui dunia volunteer. Oke, kami mengucapkan terima kasih sebesarnya ya kepada Kak Lutfi sekali lagi selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dengan kesibukan kakak yang lumayan padat ya pastinya
untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta inspirasi kepada kita semua. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kembali untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan mendapatkan informasi kegiatan menarik lainnya dengan mengikuti media sosial Volunteer Indonesia Academy di Instagram kami yaitu @volunteerindonesia.academy karena pastinya akan ada program-program pengembangan diri volunteering serta webinar inspiratif lainnya yang sayang sekali dilewatkan. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan juga foto bersama nih Kak. Oke. Sebelum itu bagi teman-teman yang belum presensi mungkin bisa presensi dulu. Linknya ada di kolom chat. Oke, aku izin melakukan dokumentasi penyerahan sertifikat ya. Oke, dokumentasi akan dimulai dalam kehitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya dari tim bertugas. Terakhir nih Kak, tadi belum sempat menyampaikan closing statement nih Kak buat webinar Volunteer Indonesia pada hari ini nih Kak. Oke, closing statementnya, aku bersyukur banget bisa ketemu teman-teman walaupun hari ini baru bisa secara daring. Semoga nanti Volunteer Indonesia bisa mengadakan pertemuan secara offline. Kalau aku bisa, pasti aku datang. Kita bisa sharing-sharing lebih banyak. Terima kasih teman-teman udah mau belajar. Anak muda yang mau meluangkan malam harinya untuk mendengarkan Zoom dari ibu-ibu dua anak ini. Terima kasih banyak. Semoga apapun yang kalian dengarkan malam ini menjadi ilmu baru buat kalian. Dan aku percaya kalian adalah anak muda yang bukan hanya mau belajar, tapi kalian nantinya juga bisa menjadi sosok yang menginspirasi untuk sekitar kalian dan berdampak luas di masyarakat, khususnya Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Palupi udah statementnya dan juga um, memapakan materinya hari ini. Dan juga teman-teman kita akan melakukan dokumentasi terakhir sebelum kita tutup acaranya. Pada tim yang bertugas bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Naila. Jadi sebelum kita melakukan dokumentasi kepada para peserta dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Ini aku tunggu sampai jam 21.11. Dipersilahkan kepada para peserta untuk on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, dokumentasi aku mulai dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, lalu slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kembali ada Kak Palupi dan juga teman-teman sekalian dan juga panitia lah Kak Gusi. Akhir kata, apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya selaku moderator dan teman-teman sekalian selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast Indonesia selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman, makasih Kak Palupi. Stop. Hmm. Makasih Kak Gozi, selamat istirahat semuanya. Aku izin live ya.
Istirahat Selamat semua. beristirahat. Wow.